Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallaman tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'da, alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmat kepada seluruh makhluknya dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Allah Subhanahu wa taala Rabbuna Jalla wa Ala yang telah menciptakan alam semesta. Allah Subhanahu wa taala yang telah membagi-bagikan rezeki kepada seluruh makhluknya. Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan dan mematikan. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbul Alamin. Maka sudah selayaknya bagi kita sebagai hamba untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang tiada terhingga. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh sangat berbahagianya jiwa kita apabila sesuatu amalan itu kita amalkan. Itu ada contohnya dari Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Alangkah berbahagianya, alangkah semangatnya kita mengamalkan suatu amalan yang amalan tersebut benar-benar ada diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga seluruh yang apa Nabi larang kita jauhi. Alangkah nikmatnya kita hidup sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila ada kabar dari Nabi kita benarkan semuanya. Baik itu ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kitabullah, dan hadis-hadis yang sahih. Semua yang beliau perintahkan kita amalkan, karena perintah Nabi SAW adalah perintah Allah Azza wa Jalla. Apapun ketaatan kita kepada Nabi SAW merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Nabi SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa yang beliau larang, apa yang beliau ingatkan, kita jauhi. Dan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya mencontoh Nabi SAW. Itulah konsekuensi dari makna Muhammad wa anna Muhammad Rasulullah, bahwasanya saya bersaksi Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Jadi apabila yang pertama tadi kita meyakini Allah yang telah mengatur alam semesta, Rabbul Alamin, lalu kita beribadah kepadanya, itulah konsekuensi dari la ma'budu bihaqq illallah, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Allah Azza wa Jalla satu-satunya yang wajib kita ibadahi. Lalu yang kedua tadi yang kita jelaskan, apabila ada kabar dari Nabi kita benarkan, apabila ada perintah dari Nabi kita taati, apabila ada larangan dari Nabi, peringatan kita jauhi, dan kita tidak beribadah mendekatkan diri kepada Allah kecuali apa yang telah dicontohkan oleh Nabi SAW. Maka duduklah perkara dua kalimat syahadat di dalam diri kita yang menjadikan pondasi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya mungkin di antara kita tadi dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita masih di akhir bulan yang salah satu bulan haram yang 4 bulan kita sebutkan sebelumnya, bahwasanya ini adalah bulan Al-Muharram yang Nabi SAW mengingatkan kita bahwasanya afdalus siyam ba'da Ramadan, seutama-utamanya puasa setelah bulan Ramadan, syahrullah Al-Muharram, bulan Allah Al-Muharram. Kita masih di tanggal 26 Al-Muharram, ada beberapa hari lagi tersisa, mudah-mudahan mungkin di hari Kamisnya atau beberapa hari tersisa kita usahakan untuk bisa berpuasa, maka itu adalah sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan. Alhamdulillah, di malam yang berbahagia ini kita sudah masuk ke pertemuan yang ke-17 dalam memetik faedah dari buku syarah dari Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah yang disusun oleh Ustadz kita Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah ta'ala. Dan ini adalah poin yang ke-12 dari
aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini adalah poin yang ke-12 dari aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Penulis menyebutkan bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan sifat al-ulu. Apa itu al-ulu? Yaitu ketinggian bagi Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang memiliki bukunya yang cetakannya yang sama, itu halaman 117. Halaman 117. 177. Maaf. Ini belum sempurna penglihatannya nih. 177. Berarti menyimak. Yang cetakan lain sama halamannya. Poin ke-12 dari akidah Ahlus Sunnah. Tidak supaya kita sama mulainya kan. Itu cetakan yang sebelumnya ya. Kalau yang kita pakai ini cetakan ke-18 tahun 2022. Cetakan pertamanya itu tahun 2004. Ini yang kita pakai yang kebanyakan, mayoritas, yang kemarin yang sebagian kita miliki, itu cetakan yang ke-18. Berarti sama halamannya 177. Nanti dicari aja, dilihat saja. Dia mungkin beda-beda halaman sedikit saja itu. Lihat di Syarah Aqidah Ahlus Sunnah poin yang ke-12. Taib. Masyarul muslimin rahimakumullah, sifat al-ulu merupakan salah satu dari sifat-sifat zatiah Allah yang tidak terpisah darinya. Ini sudah pernah kita pelajari tentang sifat-sifat Allah, tapi secara umum mengenai akidah tauhid asma wa sifat. Mungkin kita bisa lihat kembali, dibalikkan lagi halamannya Bapak-bapak. Coba lihat di halaman 148. Itu pembahasan yang ke-7. Udah, jumpa Pak? Halaman 148 pada pembahasan yang ke-7. Jadi Allah Subhanahu wa taala, kita ulang kembali supaya kita paham. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat subutiyah dan sifat salbiyah. Sifat subutiyah itu dibagi dua. Ada yang zatiyah, ada yang fi'liyah. Udah jumpa? Udah kan? Nah, jadi kalau yang sifat subutiyah itu tetap bagi Allah, ada bagi Allah. Adapun salbiyah itu sifat yang mustahil bagi Allah. Seperti di situ ada lupa, mengantuk, mati, yang segala kekurangan itu di sifat salbiyah, itu tidak ada bagi Allah. Adapun subutiyah itu ada bagi Allah. Dan sifat subutiyah itu ada dua pembagian dijelaskan oleh ulama akidah. Pertama zatiyah, sifat yang mesti ada, yang menyertai Allah Subhanahu wa taala, selamanya tidak boleh terpisah. Selamanya ada bagi Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang sifat subutiyah itu yang pembagian keduanya adalah sifat fi'liyah, itu terikat dengan kehendak atau masyiah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah berkehendak baru ada sifat tersebut. Baik, sudah paham? Ini kalau sudah, ini masalah yang harus ada keimanan di sini. Karena disinilah perbedaan kita dengan saudara-saudara kita kaum muslimin dan muslimah yang lainnya. Mereka tidak meyakini dengan al-ulu, maha tingginya Allah. Mungkin mereka mengetahui al-ulu, Allah itu maha tinggi, tetapi mereka meyakini dengan kaidah-kaidah mereka. Yang kita mengetahui Allah itu tidak bisa ditunjuk-tunjuk, Allah itu tidak di depan, tidak di belakang, tidak di atas, tidak di samping kanan, tidak di samping kiri, tidak di bawah. Allah itu tidak di situ. Jadi kalau tidak ada di sana, tidak ada sini, tidak ada situ, berarti Allah tidak ada. Itu pemahaman kita. Allah tidak di kanan, Allah tidak di kiri, Allah tidak di depan. Pokoknya seluruh jurus mata angin Allah itu tak ada. Berarti sejatinya Allah itu tidak ada. Keyakinan mereka. Kalau kita ucapkan seperti itu, mereka membantah kita lagi. Jadi tugas kita sekarang, kita mempelajari kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Setelah kita pahami, maka apapun yang kita dengar dari kesalahan, oh ternyata ini bukan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seperti akidah-akidah Asy'ariyah, Maturidiyah, yang di Indonesia itu banyak, dan mereka menisbahkan diri mereka dengan akidah
ahlu sunnah wal jamaah, meskipun mereka mentakwil, yaitu mentakwil, menyelewengkan makna dari sifat Allah Subhanahu wa taala, atau ada yang mentaktil, menolak sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita secara garis besar alhamdulillah di tauhid asma wa sifat sudah kita jelaskan kaidahnya, bahwasanya ahlu sunnah itu mengimani nama-nama sifat Allah yang maha tinggi dan sifat-sifat nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifat Allah yang maha tinggi diterima sesuai dengan kesempurnaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, tanpa ditaktil, tanpa ditolak, tanpa ditashbih, diserupakan, tanpa ditakhif, dibagaimanakan, tanpa ditamtsil, diperumpamakan, tanpa yang telah kita jelaskan kaidah-kaidahnya di pertemuan kita yang ke-7. Adapun yang poin ke-12 ini bagian dari sifat zatiah Allah yang selalu ada bagi Allah, sifat yang maha tinggi, yang kita kalau menyebut nama Allah Azza wa Jalla dengan Subhanahu wa ta'ala, maha suci Allah dan maha tinggi, ta'ala. Di sini kata-kata yang al-ulu tersebut, yang maha tinggi tersebut. Jadi sifat Allah ini sebagaimana sifat-sifat Allah yang lainnya diterima dengan penuh keimanan dan pembenaran oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu ditunjukkan oleh sama. Apa itu sama? Nas, dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah, kemudian dari akal dan fitrah, dan telah mutawatir dalil-dalil yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah tentang penetapan ketinggian Allah Subhanahu wa taala di atas seluruh makhluknya. Lalu jangan dibayangkan Allah itu bagaimana, enggak. Cuman kita sudah meyakini, jangan sesekali kita memikirkan Allah itu bentuknya bagaimana, karena itu adalah waswas syaitan. Kita telah pelajari bagaimana, jangankan kita, para sahabat juga dirayu oleh syaitan, iblis. Mereka mengadukan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, lebih baik aku jatuh dari tempat yang tinggi setelah itu binasa, itu lebih baik daripada aku dalam keadaan seperti ini. Lalu Nabi mengatakan, apa yang ada di pikiran engkau? Lalu dijawab oleh Nabi SAW bahwasanya dia mengatakan, ada was-was yang hadir pada diriku, siapa yang menciptakan ini? Lalu aku jawab dengan Allah, siapa yang menciptakan ini? Aku jawab dengan Allah, siapa yang menciptakan alam semesta? Aku jawab dengan Allah. Lalu timbul pertanyaan, siapa yang menciptakan Allah? Ini kalau ada itu muncul dari jiwa kita, berarti itu juga yang setan yang menggoda di sahabat Nabi, yang mengatakan siapa yang menciptakan Allah. Itu berarti setan, waswas setan. Maka segeralah bertaus, banyak-banyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti kita telah diganggu oleh syaitan. Siapa yang menciptakan Allah? Kan bisa saja. Jadi ada suatu pikiran yang keluar misalnya, atau kita membayang-bayangkan zat Allah, jangan sampai. Karena kita mengenal Allah dengan nama-namanya yang maha indah, asmaul husna, dan sifat-sifatnya yang maha tinggi. Adapun mengenai zat Allah Subhanahu wa taala kita dilarang memikir-mikirkannya. Karena orang-orang yang belajar seperti itu, yang putus marifatnya, akhirnya lari ke majdub. Apa majdub? Gila. Ya, hati-hati. Tetapi bagi orang-orang tariqah sufiyah, itu mereka mengatakan tingkat tinggi dalam kecintaan kepada Allah, sudah ditarik akalnya. Jadi akalnya itu hanya cinta kepada Allah, ini katanya, kata orang tersebut. Jadi sudah ditarik kecintaan kepada seluruhnya kecuali kepada Allah, katanya. Seandainya ada kecintaan kepada Allah, tentu tidak buka baju, tidak yang kita lihat yang di video-video tersebar bahwasanya ini adalah wali Allah majdub. Tidak seperti itu. Jadi wali Allah adalah para nabi dan para rasul, orang yang mengamalkan syariat Allah dengan penuh, orang-orang yang beriman, orang yang bertakwa, itu wali-wali Allah. Itu wali Allah, orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Taib. Kemudian dalil-dalil dalam Al-Quran dan As-Sunnah tentang sifat al-ulu, di antaranya yang pertama dibawakan oleh penulis di sini dalam surah Al-Mulk ayat ke-16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aamintum man fis samaa'i ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur
Sudah merasa amankah kamu bahwa dia yang di langit tidak akan membuat kamu ditelan bumi ketika tiba-tiba ia berguncang? Jadi ya man fis sama di sini itu bahwasanya siapa yang di langit otomatis Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang lain firman Allah Azza wa Jalla dalam surah An-Nahl ayat 50, yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka takut kepada Rabb yang berkuasa di atas mereka dan melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Di sini mana berkuasa di sini ya? Wa yaf'aluna ma min fawqihim. Di sini yang berkuasa di atas mereka, min fawqihim, di atas. Kemudian yang ketiga dalam surah An-Nisa ayat 158, barrafa'allahu ilaih, akan tetapi Allah telah mengangkatnya, maksudnya Nabi Isa alaihissalam ke kehadirannya. Wa kanallahu azizan hakima, Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ini yang Allah menyebutkan dalam surah An-Nisa tentang Nabi Isa alaihissalam yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas langit. Itu akidah kaum muslimin. Sementara orang-orang Nasrani, orang-orang Kristiani mengatakan bahwasanya Yesus telah disalib. Sementara orang-orang akidah Islam mengatakan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, barrafa'allahu ilaih, akan tetapi Allah telah mengangkat Isa ke kehadiratnya. Ini perbedaan kita dengan orang-orang Kristen yang mengatakan ada Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Itu sudah jelas kesesatannya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kesesatannya, ghairil maghdub bi'alaihim waladdallin. Bukan orang-orang yang dimurkai, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang yang sesat. Waladdallin, orang sesat adalah orang Nasrani. Meskipun sesatnya nyata, Allah yang menyebutkan kesesatannya, masih banyak pengikutnya. Masih banyak pengikutnya. Betapa banyak orang yang menganut agama Kristen Protestan, Kristen Katolik, miliaran, melebihi orang beragama Islam. Dari sini bisa kita pahami kebenaran itu tidak harus banyak standarnya. Kebenaran itu bukan harus banyak pengikutnya standarnya, enggak. Kebenaran itu yang mana yang sesuai dengan kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diyakini oleh generasi awal umat ini, salafus saleh, mulai dari generasi sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Itu standar kebenaran yang apabila keluar dari standar tersebut berarti menyimpang. Dan itu dari awal-awal telah kita jelaskan. Tidak mungkin orang di zaman ini lebih bertakwa, lebih berilmu, lebih mengetahui tentang agama yang mulia ini dibandingkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi itu telah mengajarkan kepada umat ketika itu, yaitu para sahabat yang hadir di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita jelaskan di awal-awal, duduk permasalahannya sudah kita jelaskan. Lalu tugas kita hanya mengikuti orang yang telah direkomendasi di dalam Al-Quran. Allah yang merekomendasinya mereka. As-sabiquna awwalu minal muhajirin wal ansar. Orang-orang yang pertama dari generasi muhajirin dan ansar. Allah meridhoi mereka dan mereka pun ridho terhadap Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga merekomendasi mereka, khairun nas qarni, sebaik-baik manusia adalah di zamanku ini. Para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Apabila kita sudah memahami hal ini, maka berbahagialah kita sudah bisa memahami bagaimana menjalani agama ini. Kita tidak, ini agama ibadah yang baru, kita modifikasi agama. Tidak. Apa yang telah dikerjakan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya, itu yang kita amalkan. Tidak susah kita sebenarnya kalau sudah memahami pokok permasalahan ini. Kita hanya mencontoh orang yang telah diperintahkan kita untuk mencontohnya, untuk menirunya. Taib. Kemudian yang keempat, firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-A'la ayat pertama, sabbihisma rabbikal a'la.
sucikanlah nama Rabbmu yang maha tinggi. Kemudian yang kelima, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fatir ayat yang ke-10, man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a, barang siapa yang menghendaki kemuliaan, maka ketahuilah kemuliaan itu semuanya milik Allah. Ilaihi yas'adul kalimatut thayyibu wal amalus shalihu yarfa'u, kepadanya lah akan naik perkataan-perkataan yang baik. Jadi di sini dia, kepadanya lah akan naik perkataan-perkataan yang baik dan amal kebajikan dia akan mengangkatnya. Yarfa'u. Walladzina yamkuruna sayyati lahum adzabun syadid. Adapun orang-orang yang merencanakan kejahatan, mereka akan mendapat azab yang sangat pedih. Wa makru ulaika huwa yabur. Jadi mereka akan mendapatkan azab yang sangat keras, yang sangat pedih, dan rencana jahat mereka akan hancur. Di sini penulis membawakan 5 ayat di dalam Al-Qur'anul Karim. 5 ayat di dalam pembahasan ini. Kemudian di poin berikutnya, di poin yang ke-6, penulis membawakan hadis Nabi SAW, perkataan Nabi SAW kepada seorang budak wanita. Kepada seorang budak wanita, Nabi bertanya kepadanya. Jadi ini potongan hadis yang mana ada seseorang yang menampar budaknya, lalu akhirnya budaknya tersebut melaporkannya. Lalu Nabi SAW bertanya kepada budaknya ini pertanyaan Nabi, Aina Allah? Di manakah Allah? Qalat, jadi yang budak perempuan tadi menjawab, fis sama, di langit. Jelas dia mengatakan Allah itu di langit. Qal man ana? Lalu ditanyakan oleh Nabi SAW kepada budak perempuan tersebut, aku ini siapa? Siapa aku ini? Kata Nabi SAW. Qalat, budak perempuan itu menjawab, anta Rasulullah, engkau adalah utusan Allah. Qal a'tiqha, kata Nabi SAW kepada yang memiliki budak yang telah menampar budaknya, bebaskanlah ia, fa innaha mu'minah, sesungguhnya dia adalah seorang perempuan yang beriman. Lalu seandainya Allah itu tidak disebutkan yang sebagaimana benarnya jawaban budak ini, otomatis Nabi membenarkan. Engkau mengatakan Allah di atas langit, fis sama. Tidak, Allah itu tidak di kanan, Allah itu tidak di kiri. Tentu Nabi menjawab seperti itu. Akan tetapi Nabi menjelaskan jelas hadisnya. Hadis ini sahih, diriwayatkan Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Jelas-jelas ketika Nabi mendengar jawaban budak wanita, fis sama, di langit, Nabi membenarkan. Lalu Nabi lanjutkan pertanyaan, man ana? Siapa saya? Lalu dijawab bahwasa anta Rasulullah. Jadi jelaslah. Kita heran kenapa ada orang yang berpikiran tidak meyakini tentang kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala, Allah di atas langit. Ini baru dari dalil-dalil yang kita sebutkan dan penulis sebutkan di sini. Kemudian kata penulis, terdapat 2 permasalahan yang terkandung dalam hadis ini. Pertama, disyariatkan untuk bertanya kepada seorang muslim di mana Allah. Yang kedua, jawaban bagi yang ditanya adalah di atas langit. Maka barang siapa yang memungkiri 2 masalah di atas, berarti dia telah memungkiri Al-Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pertanyaan ini teringat ketika ada sebagian yang ingin melanjutkan studinya ketika itu di tahun 2006 atau 2005. Jadi dalam masalah akidah, interview pertanyaan ketika untuk memasuki sesuatu lembaga tadribud du'at, pendidikan dai. Salah satu pertanyaan di masalah akidah ketika interview wawancara, aina Allah, di mana Allah? Jadi ketika dijawab fis sama, berarti dasarnya sudah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi kalau dia dijawab Allah itu di mana-mana, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan seterusnya, Allah itu lebih dekat dari urat leher, Allah itu lebih dekat dari sendal dan seterusnya, maka itu tidak diterima, langsung dicoret oleh panitia penerima ujian ketika itu. Kenapa diberikan pertanyaan tersebut? Karena untuk tadribud du'at dia tidak lama, prosesnya hanya 2 tahun, sehingga untuk dasar-dasar
itu disaring agar ketika memasuki lembaga tersebut itu sudah tidak ada dasarnya lagi, istilahnya untuk pelatihan dai aja lagi. Jadi untuk dasar-dasar otomatis sudah memahaminya. Taib. Kemudian yang ketujuh, hadis tentang kisah Isra dan Mi'raj. Jadi ini kita mengetahui hadis kisah Isra dan Mi'raj itu mutawatir, dan salah satu sahabat yang mulia Abu Bakar itu mendapatkan gelar As-Siddiq dari peristiwa Isra Mi'raj, di mana ketika Nabi setelah kembali, ada orang pemuka Quraisy mengatakan, apa yang engkau termenung wahai Muhammad, begini-begini. Nabi menceritakan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Jika aku kumpulkan orang-orang Mekah, apakah engkau mau menceritakan apa yang telah engkau ceritakan tadi? Lalu dijawab, mau, kata Nabi SAW. Ketika dikumpulkan, maka ejekan bagi orang, karena mereka mengetahui perjalanan ke Syam itu memakan waktu yang cukup lama dengan kendaraan onta misalnya, atau bighal, atau keledai, atau onta, karena itu kendaraan di zaman dahulu, atau jalan kaki. Itu memakan waktu yang sangat lama. Lalu pergi pula ke atas langit, balik pula malam hari itu. Banyak orang yang mengingkari. Adapun orang yang beriman, ada yang sebagian tergelincir yang tidak mempercayainya. Abu Bakar ketika itu peristiwa itu tidak hadir. Namun kemudiannya ketika ada orang yang berjumpa dengan Abu Bakar, lalu ini kesempatan emas nih, mengatakan apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW tadi. Lalu dikatakan, wahai Abu Bakar, sesungguhnya temanmu mengatakan begini. Diceritakanlah apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Bahwasanya Nabi telah melakukan perjalanan malam Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lalu Nabi mengatakan beliau dimi'rajkan, diangkat ke langit, sampai ke langit ke-7, sampai ke Sidratul Muntaha, mendapatkan perintah salat. Lalu orang ini dalam hatinya, mudah-mudahan Abu Bakar mengingkarinya. Abu Bakar bertanya lagi, apakah itu yang dikatakan oleh Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW? Iya, beliau yang mengatakan. Kata Abu Bakar, lebih daripada itu aku tetap percaya. Itu makanya Abu Bakar itu adalah salah satunya digelari As-Siddiq. Dia membenarkan apa yang datang dari Nabi SAW. Jadi hadis tentang peristiwa Isra dan Mi'raj itu hadis mutawatir. Hadis mutawatir ini bagaimana menggambarkannya? Hadis yang paling tinggi kesahihannya. Kalau di dalam ilmu hadis yang paling tinggi kesahihannya adalah hadis mutawatir, yang tidak mungkin sahabat berbohong dalam mengabarkannya ini. Jadi itu lebih dari 15 sahabat yang meriwayatkannya. Contohnya misalnya kita di Tarai ya Pak. Di Tarai ini satu kecamatan, kelurahan. Anggap saja satu kelurahan sekian ratus jiwa. Dan seluruh Tarai ini sepakat mengatakan beritanya seperti ini. Itu tanpa dirundingkan, tanpa dibuat-buat. Jadi dalam ilmu hadis, kesepakatan seperti itu dinamakan mutawatir, yang tidak ada kemungkinan berbohong. Seluruhnya menceritakan kisah tersebut. Itu dia mutawatir, paling tinggi. Banyak sahabat yang meriwayatkannya. Jadi peristiwa Isra Mi'raj adalah kesahihan yang paling tinggi, beritanya mutawatir. Nanti ada turun lagi, ada namanya hadis ahad, hadis gharib, dan seterusnya. Taib. Sebagian disebutkan oleh sejumlah para ulama, diantaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian Ibnu Qayyim, kemudian Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, dan seterusnya. Itu yang dijelaskan tentang derajat hadis Isra dan Mi'raj. Dari beberapa redaksi atau teks hadis tersebut menunjukkan ketinggian Allah Subhanahu wa taala di atas arasnya. Di antaranya terdapat pada teks berikut ini, dari teks hadis, dari kalimat ini, ungkapan ini, fahumiltu alaihi fantalaqa bi Jibrilu hatta atas sama dunya fastaftah. Lalu aku dinaikkan ke atas burak. Jadi waktu itu ke atasnya maksudnya burak, maka berangkatlah Jibril bersamaku hingga sampai ke langit yang terendah, langit dunia. Ia pun mohon izin agar dibukakan pintu. Ini pintu langit pertama. Jadi ada izinnya, ada posnya. Siapa? Ada pertanyaan.
Jibril, kata malaikat Jibril. Siapa yang bersama Anda? Muhammad. Jadi kalau tidak yang ini yang lewat, jangan dibukakan pintu langit. Karena sudah jelas Jibril dan Nabi Muhammad SAW, maka dibukakan pintu langit sampai ke langit ke-7, dan sampai batas malaikat Jibril alaihissalam tidak bisa lagi ke atas. Jadi ketika ada disuruh naik ke Sidratul Muntaha, di atas langit ke-7 lagi, yang dekat dengan arsy Allah, Jibril tidak sanggup lagi. Sesungguhnya paling tinggi saya sampai di sini, kata Jibril. Engkau sendiri wahai Muhammad yang naik ke atasnya. Ini menunjukkan salah satu dalil bahwasanya keutamaan manusia dibandingkan malaikat. Keutamaan manusia dibandingkan malaikat. Masa iya Ustaz? Kan ada malaikat yang muqarrabin. Iya. Jadi tentang mana yang mulia malaikat dengan manusia, ini dijelaskan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika menafsirkan surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Robnya manusia, nas, bukan Rob syaitan, Rob iblis, Rob jin, Rob malaikah, tetapi Qul a'udzu birabbin nas. Di sini jelaskan mana yang lebih mulia antara manusia dan malaikat. Ketika itu dibahas, maka ada yang memutlakkan malaikat itu lebih mulia dibandingkan dengan manusia, karena mereka tidak mempunyai nafsu. Mereka hanya ketaatan kepada Allah, tidak melanggar perintah Allah, dan mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala, maksudnya di penduduk langit. Ada yang memutlakkan manusia karena manusia diembankan amanah, risalah dan seterusnya, diberikan akal. Ada yang mengatakan sebenarnya. Namun digabungkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala bahwasanya ketika di dunia yang mulia itu adalah malaikat, karena ada malaikat muqarrabin. Adapun di akhirat kelak yang paling mulia tentunya yang penduduk surga, itu yang mulia, yang paling mulia adalah manusia, karena seluruhnya melayani manusia. Jadi itu sebaik-baik tempat kembali adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Dilayani dengan yang tidak pernah orang melayani di dunia ini. Betul-betul khidmat. Orang melayani penduduk surga tersebut. Taib. Jadi itu secara ringkasnya. Jadi Nabi SAW hingga ke langit sampai ke langit, di atas langit lagi Sidratul Muntaha. Disitulah Nabi SAW mendapat perintah solat. Jadi salah satu kelebihan solat, seluruh syariat itu turun ke bumi melewati Jibril. Khusus untuk solat Nabi diangkat ke langit. Ini keistimewaan ibadah salat, salah satunya ini. Jadi perintah salat itu bukan Jibril yang membawa kepada Nabi SAW, tetapi Nabi yang dimi'rajkan menghadap Rabbul Alamin. Sementara tentang peristiwa Isra Mi'raj ini berbeda juga. Jangan dengan kita para sahabat berbeda juga. Ada yang mengatakan ketika itu Nabi SAW melihat Allah Azza wa Jalla. Ada yang mengatakan tidak. Dan pendapat yang paling benar adalah tidak, karena nur ala nur. Maksudnya Nabi ada hijab cahaya sehingga yang ada Nabi berbicara dengan Allah Azza wa Jalla. Adapun melihat, akidah Ahlussunnah meyakini nanti ada dibahas di Ru'yatullah, melihat Allah. Di dunia tidak ada satupun yang bisa melihat Allah, karena mata kita yang ada sekarang ini tidak sanggup melihat Allah Subhanahu wa taala, kecuali bagi penduduk surga. Dan kenikmatan yang tertinggi bagi penduduk surga adalah melihat Allah Azza wa Jalla. Taib. Yang kedelapan, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab ungkapan dari Dzul Khuwaisirah. Dzul Khuwaisirah ini adalah dedengkotnya Khawarij yang tidak setuju dengan pembagian dari ghanimah, harta rampasan perang, sampai dia menarik bagian sal Nabi SAW, sorban Nabi SAW berbekas merah. Jadi, ya Muhammad, i'dil, wahai Muhammad, berbuat adillah. Lalu Nabi menjawab, kata Nabi SAW, ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama. Apakah kalian tidak mempercayaiku sedangkan aku dipercaya oleh Allah yang ada di atas langit? Ini dalil yang ke-8. Nabi SAW menjawabkan sudah jelas, wa ana aminu man fis sama.
sementara aku adalah yang dipercaya oleh Allah yang ada di atas langit. Ini hadisnya sahih diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim dari sahabat Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ini keterangan dari Ibnu Abil Izzi rahimahullah berkata, dan Ibnu Abil Izzi ini adalah mensyarah Aqidah At-Tahawiyah. Aqidah At-Tahawiyah yang ditulis Abu Ja'far At-Tahawi, dan beliau adalah pensyarahnya yang menjelaskan tentang matan Aqidah At-Tahawiyah. Abu Imran ingat nih kajian dari Rabu ya. Ini di awal-awal disebutkan oleh Ibnu Abil Izzi rahimahullah berkata, al-ulu, ketinggian Allah di samping ditetapkan melalui Al-Quran dan As-Sunnah, ditetapkan pula melalui akal dan fitrah manusia. Adapun tetapnya ketinggian Allah melalui akal dapat ditunjukkan dari sifat kesempurnaannya. Sedangkan tetapnya ketinggian Allah Azza wa Jalla secara fitrah, maka perhatikanlah setiap orang yang berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Perhatikanlah setiap orang yang berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, pastilah hatinya mengarah ke atas dan kedua tangannya menengadah. Bahkan barangkali pandangannya tertuju ke arah yang tinggi. Perkara ini terjadi pada siapa saja, yang besar maupun yang kecil. Nah, jadi ini sudah fitrah manusia, orang yang berilmu maupun orang-orang yang jahil, orang yang bodoh. Sampai-sampai di dalam sujud pun seseorang mendapat kecenderungan hatinya ke arah atas tersebut, ke arah atas langit. Tidak seorang pun dapat memungkiri hal ini dengan mengatakan bahwa hatinya itu berpaling ke arah kiri dan kanan atau ke bawah. Jadi ini diambil, dikutip dari syarah Aqidah At-Tahawiyah. Jadi tentang Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi, Allah berada di atas langit dibuktikan dengan dalil-dalil dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah, ijma' salafus saleh, kemudian serta dapat dibuktikan dengan akal dan fitrah manusia. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala pernah mengungkapkan bahwasanya tentang al-ulu, ketinggian Allah Subhanahu wa taala, Allah berada di atas langit, itu dalilnya lebih dari 1000 dalil. Lebih dari 1000 dalil bahwa Allah itu berada di atas langit, di atasnya langit. Coba lihat, ada yang hobi bola mungkin liga-liga tersebut, ketika mencetak gol di antara kalau selebrasi apa namanya itu, pasti lihat ke atas, nunjuk ke atas kan, bahwasanya Allah telah menolongnya untuk mencetak gol gitu. Dan orang-orang sudah tidak rahasia lagi, ustaz-ustaz, dai-dai yang mengatakan mengingkari Allah itu di atas, di dalam kajiannya mari kita kadukan kepada yang di atas itu. Sementara di kajiannya yang lain Allah itu tidak ada di atas katanya. Tetapi fitrah, itulah fitrah, tidak bisa diingkari. Semuanya kita kadukan kepada yang di atas. Dijelaskan oleh Ibnu Abil Izzi, baik orang yang kecil, orang sudah dewasa, orang yang berilmu, orang yang bodoh, orang yang jahil, itu fitrah, tidak bisa diingkari. Tidak bisa diingkari. Cobalah kita sedikit agak ada kekecewaan dalam diri kita, misalnya sesuatu yang mendalam membuat kita, hati kita tuh tidak kuat misalnya. Kalau kita berada di luar, kita akan lihat ke atas. Ya Allah, alangkah beratnya cobaan ini. Kita lihat ke atas. Tidak ada mungkin kita lihat kemana-mana, menunjuk itu ya ke atas. Semuanya ke atas, tidak bisa diingkari. Meskipun orang itu memakaikan logikanya, tidak bisa. Allah yang menyebutkan tentang dirinya di dalam Al-Quran, bahwasanya Allah maha tinggi. Fis sama, Nabi yang menjelaskan, yang diutus. Kemudian ijma' para ulama salafus saleh, fitrah, akal, apalagi? Apa yang kurang? Apa yang kurang kecuali orang tidak berjalan dengan fitrahnya. Orang berjalan dengan kaki misalnya, ini fitrah, dia berjalan dengan tangannya, bukan orang yang cacat ya. Dia terbalik berjalan dengan tangannya. Kecuali orang yang seperti itu, yang sudah terbalik fitrahnya. Taib. Jadi dari sini kita alhamdulillah menambah pengetahuan kita, tentunya akidah yang kita isi dalam renungan. Karena akidah ini masalah hati, keyakinan dalam hati bahwasanya Allah itu al-ulu, maha tinggi. Kemudian kita lanjut ke poin berikutnya, yang ke-13. Arash. Arashnya Allah Azza wa Jalla, singgasana. Kita kalau berbicara tentang masalah akidah, sebagaimana dari awal-awal dahulu,
kita berbicara dengan nas, dengan dalil. Apa yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dan apa yang disabdakan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga yang disampaikan oleh ulama-ulama terdahulu. Kita tidak bisa menganalisa sesuatu yang gaib tentang masalah akidah, terutama dengan perkataan-perkataan manusia. Tidak bisa. Karena sebagaimana akal kita itu sebagaimana dengan panca indera mata kita. Tidak bisa melihat segala sesuatunya. Terbatas. Seperti mata kita, di balik dinding ini sudah tidak bisa melihat. Di balik hijab tersebut, entah berapa orang di belakang itu, ibu-ibu tidak tahu kita. Karena sudah ada batasnya. Begitu juga akal itu ada batasnya. Tentang Allah, itu tidak bisa akal kita mereka-rekanya, tidak bisa. Kecuali ada dalil yang akan menunjukkannya. Sudah azan ya? Baik, kita azan isya dulu. InsyaAllah setelah azan kita lanjutkan pembahasannya. Fadhol. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan ke pembahasan ke-13, aras. Aras maksudnya singgasana Allah Azza wa Jalla. Bagaimana kita memahami tentang aras Allah Azza wa Jalla? Ahlus sunnah wal jamaah mengimani bahwasanya aras Allah dan kursinya adalah benar adanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 129. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu
Maka jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah, wahai Muhammad, cukuplah Allah bagiku. Cukuplah Allah bagiku. Alaihi tawakkaltu. Hanya kepadanya lah aku bertawakal. Wa huwa rabbul arsyil azim. Dan dia adalah Rabb yang memiliki aras atau singgasana yang agung. Dalam surah At-Taubah ayat 129. Jadi dibawakan dalil ini, ayat ini bahwasanya aras itu memang ada dan benar. Kemudian di ayat yang lain dalam surah Al-Mu'minun ayat 116, fata'alallahul malikul haqq, maka maha tinggi Allah, raja yang sebenarnya, al-malikul haqq, raja yang sebenarnya. La ilaha illa huwa rabbul arsyil azim, arsyil karim. Tidak ada ilah yang berhak disembah selain dia, Rabb yang memiliki aras yang mulia. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 116. Dan di ayat yang lain dalam surah Al-Buruj ayat 15, Zul arsyil majid, yang memiliki aras yang maha mulia. Apabila seorang muslim mengalami kesulitan, Rasulullah SAW mengajarkan untuk membaca. Jadi bagi ada yang dalam keadaan sulit, Nabi SAW mengajarkan sebuah doa agar hati itu lapang. Apa itu bunyinya? La ilaha illallahul azimul halim. Tidak ada ilah yang berhak diibadati dengan benar selain Allah yang maha agung lagi maha penyantun. Al-Azim yang maha agung, Al-Halim yang maha penyantun. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. Tidak ada ilah yang berhak diibadati dengan benar selain Allah, Rabbul arsyil azim, Rabb atau pemilik aras yang agung. La ilaha illahu rabbus samawati wa rabbul ard. Kemudian tidak ada ilah yang berhak diibadati dengan benar selain Allah, Rabb langit dan Rabb bumi, wa rabbul arsyil karim, serta Rabb aras yang mulia. Jadi ini hadisnya sahih, diriwayatkan Imam Bukhari, juga diriwayatkan Imam Muslim, Imam At-Tirmizi, Ibnu Majah dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Rasulullah SAW pernah bersabda, ini bagi kita, ini doa yang bergengsi, doa yang berkelas. Apa kata Nabi SAW? Kalau kamu meminta, kata Nabi, dalam doa kita tentunya, faiza sa'altumullah, apabila engkau memohon kepada Allah, meminta kepada Allah, fas'aluhul firdaus, maka mintalah kepada Allah, mohonlah kepada Allah surga firdaus. Fa innahu awsatul jannah, sesungguhnya ia adalah surga yang paling utama dan yang paling tinggi. Jadi fa innahu awsatul jannah wa a'lal jannah wa faqahul arsyur rahman, dan di atasnya terdapat aras Allah yang maha pengasih. Jadi di atas surga firdaus yang paling tinggi, aras, baru Allah setelah itu di atasnya. Jadi ini hadisnya sahih, diriwayatkan Imam Bukhari, kemudian Imam Ahmad di dalam musnadnya, kemudian Ibnu Asim, dan juga ini dari sahabat yang mulia, sahabat yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Aras adalah singgasana yang memiliki beberapa tiang dipikul oleh malaikat. Ia menyerupai kubah bagi alam semesta. Aras juga merupakan atap seluruh makhluk. Jadi yang paling tinggi itu makhluk Allah adalah aras. Itu yang paling tinggi. Di bawah aras itu seluruh makhluk bernaung. Baik itu kursi Allah, baik itu apalagi langit, bumi dan seterusnya, itu berada di bawah aras Allah Subhanahu wa taala. Aras Allah dipikul oleh para malaikat, dan jarak antara pundak malaikat tersebut dengan telinganya sejauh perjalanan 700 tahun. Jadi ada amlikul malak, yaitu malaikat yang pemikul aras, itu besar. Saking besarnya jarak antara telinga yang malaikat itu dengan pundaknya, ini telinga dengan pundaknya, itu perjalanannya sejarak
perjalanan 700 tahun. Berapa besarnya itu? Sementara umur kita nak sampai 700 tahun. 60 rata-rata umat Nabi SAW itu umurnya 60 sampai 70 tahun. Itu rata-rata. Rata-rata meskipun banyak yang cepat meninggal. Banyak cepat meninggal. Ada waktu daurah kemarin, baru beberapa pekan yang lalu, daurah Aqidah Wasithiyah yang diadakan di Abu Darda. Ketika itu pematerinya yang menyampaikan adalah penulisnya sendiri Ustaz Firanda Hafizullah Ta'ala. Beliau berjumpa dengan gurunya yang sudah lama, waktu di S1 dulu di Madinah, bertanya kepada, "Wahai Firanda," jadi sebelumnya ya orang sudah lama tidak bersua, 20 tahun dan tidak berjumpa, karena waktu itu masih berjumpa di S1, strata 1. Beliau S2, S3 setelah selesai kembali, dan itu pula baru, udah 20 tahun baru berjumpa. Lalu ditanyakan, "Firanda, kenapa orang-orang Indonesia itu cepat meninggalnya? Sementara orang-orang Arab itu rata-rata sampai 80 tahun, 90 tahun. Sebagaimana yang terakhir yang salah seorang ulama kita, Syekh Rabi' itu udah 90 tahun lebih. Syekh Abdul Muhsin Al-Badar, Abdul Muhsin bin Abad Al-Badar, ayah dari Syekh Abdul Razak, itu 90 lebih, masih hidup alhamdulillah. Tetapi beberapa tahun ini tidak bisa mengisi di Masjid Nabawi karena faktor usia. Nah, itu panjang-panjang umur ulama di Arab Saudi. Waktu itu Ustadz menceritakan hanya tersenyum aja, karena mungkin kita tidak pola makanan kita tidak sehat. Kita sering makan yang berminyak-minyak, gorengan, pagi makan gorengan, ini makan gorengan dan seterusnya. Bukan jawaban beliau dengan syekh itu, tapi ketika kita yang hadir ketika itu, ya pagi saja sudah makan kita kan lontong, kalau tidak jumpa bakwan salah, itu tidak nikmat rasanya, tidak minyak semuanya kan. Orang itu kurma, susu kambing kan itu kan. Tapi kan itu faktor makanan, memang itu kita, apalagi orang Minang kan, semuanya kental, kuahnya, santannya dan seterusnya. Ini yang berbicara ini termasuk suka makan juga. Astagfirullah, la haula wala quwata illa billah. Baik. Kita lanjutkan itu selingan. Jadi jaraknya sejauh 700 tahun. Rasulullah SAW bersabda, "Uzina li an uhadditsa an malakin min malaikatillahi min hamalatil arsi, inna ma baina syahmati uzuni ila atiki masiratu 700 am." Jadi ini yang kita sebutkan tadi, telah diizinkan bagiku untuk bercerita tentang sosok malaikat dari malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla yang bertugas sebagai pemikul aras. Sesungguhnya jarak antara dua daun telinganya sampai ke bahunya adalah sejauh perjalanan 700 tahun. Berapa besarnya itu kan? Yang memikul aras, Allah ada 8 malaikat. Allah Al-Aliyul Al-Kabir berfirman, "Wal malaku ala arjaiha wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah." Dalam surah Al-Haqqah, para malaikat berada di berbagai penjuru langit. Pada hari itu 8 malaikat menjunjung aras Rabbmu di atas mereka. Rasulullah SAW bersabda, "Mas samawatu sab'u fil kursi ila kahalqi mulqah bi ardi falah. Wa fadlul arsi kal kursi ka fadli tilkal falati ala tilkal halqah." Perumpamaan langit yang 7 dibandingkan kursi seperti cincin yang dilemparkan di padang Sahara yang luas, dan keunggulan ars di atas kursi seperti keunggulan padang Sahara yang luas itu atas cincin tersebut. Jadi maksudnya, luasnya langit dan bumi ini dibandingkan kursi Allah itu ibarat padang Sahara, padang pasir yang luas. Besarnya langit dan bumi itu hanya seperti cincin atau logam, uang logam. Kalau masih ada uang logam, seperti itu. Jadi uang logam itu langit dan bumi. Adapun kursi Allah, padang Sahara yang luas. Begitu juga luasnya aras Allah, kursi itu hanya seperti lempengan logam. Cincin itu hanya lempengan logam. Berapalah segini kan di cincin, lempengan logam. Dan padang Sahara yang luas, itulah aras Allah. Itu perbandingan. Dan Allah berada di atas arasnya.
Jadi Allah Maha Besar, ya Allah Maha Besar. Zatnya, ya Allah Maha Besar. Tetapi bagaimana bentuknya, tidak ada wahyu yang menjelaskan kepada kita. Tidak ada yang menceritakan. Sebagaimana di awal-awal kita sebutkan bagaimana kita mengetahui Allah. Yang pertama, dengan melihat Allah langsung. Tidak ada satupun yang bisa melihat Allah langsung. Yang kedua, dengan yang semisal, yang serupa dengan Allah. Tidak ada yang semisal dengan Allah. Laisa kamitsli syai' wa huwas samiul basir. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi tidak ada yang setara dengan Allah. Lalu yang ketiga, khabar yang benar di dalam Al-Quran dan Nabi SAW. Ini yang ketiga, inilah yang cara kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib. Dari Sa'id bin Jubair, bahwasanya ketika sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menafsirkan firman Allah, wasi'a kursius samawati wal ar. Ini ayat kursi. Ketika di penggalan ayat wasi'a kursius samawati wal ard, kursi Allah meliputi langit dan bumi, beliau berkata, al kursiyu mawdi'ul qadamai wal arsu la yaqduru qadrahu illallahu ta'ala. Kursi adalah tempat meletakkan kedua kaki Allah, sedangkan aras tidak ada yang dapat mengetahui ukuran besarnya melainkan hanya Allah Ta'ala. Taib, di sini kedua kaki Allah, jangan pikirkan kaki makhluk. Jangan sampai pikirkan kaki makhluk. Karena sesama makhluk saja berbeda kakinya. Kakinya Bang Umar itu berbeda dengan kaki untuk hewan kurban lah. Dengan kaki kambing itu berbeda. Sangat jauh berbeda. Itu makhluk sesama makhluk. Apalagi Khalik dengan makhluk. Dan tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begitu. Jadi tentang asma wa sifat ini kebanyakan orang-orang yang pertama menolak, mentaktil seluruhnya. Itu seperti Jahmiyah. Kelompok Jahmiyah, Safwan bin Jaham bin Safwan itu menolak sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin Allah memiliki sifat ini. Karena sifat itu ada juga pada makhluk. Ini tidak ada. Tidak ada ini, ditolaknya semuanya. Kemudian ada yang mempercayai sebagiannya dan menolak sebagiannya, menetapkan sebagian dan menolak yang tidak sesuai, yang masuk akal dari mereka. Ini adalah orang-orang Mu'tazilah, sebagiannya mereka menerimanya, atau orang-orang dari sebagian Asy'ariyah yang sifat 20 yang kita ketahui, dia mengimani sifat yang ini dan mengingkari yang lainnya. Lalu ada yang menerima tetapi tidak tahu maknanya. Ini orang-orang, Allah itu misalnya Al-Kalam, mempunyai sifat kalam, tetapi tidak tahu kalam bagaimana, tidak tahu maknanya. Ini namanya taufid. Kalau belajar kita taufid, kita imani tetapi kita tidak tahu maknanya. Namun yang benar adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu membenarkan apa yang Allah sebutkan dan apa yang telah Nabi SAW sampaikan tentang Allah SWT, membenarkannya tanpa menolaknya, tanpa bagaimananya, tanpa mencari persamaannya dan seterusnya, sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk lebih pahamnya, Imam At-Tahawi kita sebutkan ada nama salah satu kitab Aqidah At-Tahawiyah yang wafat tahun 321 Hijriah. Dan ini waktu ada daurah du'at etase kerajaan Saudi Arabia. Jadi berkumpullah mazhab di situ. Di pembahasan Aqidah At-Tahawiyah. Yang mengajarkan ke kita itu ulama dari kerajaan, dari Kementerian Etase Arab Saudi. Mereka kalau dalam masalah mazhab mereka adalah Hambali, Ahmad bin Hambal. Peserta yang hadir rata-rata kan Indonesia kan rata-rata bermazhab Asy-Syafi'i. Dan Imam At-Tahawi itu akidahnya adalah Hanafi. Jadi buku yang dibahas buku bermazhab Hanafi yang mengajarkan mazhabnya Hambali, yang belajar mazhabnya Syafi'i. Tidak ada masalah. Karena masalah akidah satu. Tidak ada perbedaannya. Kalau ada yang misalnya sebagian kitab akidah imam yang 4 itu benar. Hanya selisih hanya pada ujung-ujungnya saja. Mungkin dari 100% itu perselisihannya 2%. Tidak sampai 5% perselisihan, istilahnya perbedaan dalam menetapkan ini. Adapun akidah mereka imam yang 4 itu Alimatul Arba' itu sama. Meskipun mereka berbeda dalam masalah fikih.
Adapun yang anehnya di Indonesia, yang anehnya kita di Indonesia, mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i, kemudian akidah Imam Asy'ari katanya, Abul Hasan Asy'ari, kemudian tasawuf Imam Ghazali. Dari mana kayak ini? Dari mana? Apakah Imam Syafi'i tidak memahami akidah? Harus kita berakidah kepada Imam Abul Hasan Asy'ari rahimahullah taala? Atau tasawuf harus kita merujuk kepada Imam Ghazali? Jadi pembagian seperti ini, inilah yang banyak di Indonesia. Kami mazhabnya Syafi'i, masalah akidah kami Asy'ari, dan masalah tasawuf kami Al-Ghazali. Itu yang kita jumpai di masyarakat kita. Tetapi kalau ditanya secara detail, apakah saudara pernah belajar kitab Ihya Ulumuddin? Apa itu kitab Ihya Ulumuddin? Padahal itu bukunya Imam Al-Ghazali. Kemudian kita katakan pernah membaca kitabnya ini, tidak tahu, karena kebanyakan kita di Indonesia itu kebanyakan mengikut. Jadi jarang yang belajar yang serius, itu jarang. Yang melibatkan hari-harinya dengan belajar, dengan membaca kitab-kitab para ulama, itu sangatlah sedikit. Taib. Kata Imam At-Tahawi rahimahullah taala, aku tidak membutuhkan aras, Allah tidak membutuhkan aras dan apa yang ada di bawahnya. Jadi ini harus kita yakini. Untuk apa Allah itu menciptakan? Allah tidak butuh aras. Allah menciptakan aras, tetapi Allah tidak butuh aras. Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu dan berada di atas segala sesuatu, dan Allah tidak memberi kemampuan kepada makhluknya untuk mengetahui sesuatu. Kemudian yang mensyarahnya yaitu Ibnu Abil Inz berkata, beliau Imam At-Tahawi ingin menjelaskan bahwasanya Allah Azza wa Jalla menciptakan aras dan bersemayam di atas aras bukanlah karena Allah Azza wa Jalla membutuhkan aras, tetapi Allah mempunyai hikmah tersendiri tentang hal itu, sebagaimana dikutip dari Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah. Sudah datang imam kita. Ada belajar tahsin kan? Mungkin kita cukupkan pelajaran kita sampai di poin yang ke-13. Adapun poin yang berikutnya ke-14 dan seterusnya mudah-mudahan bisa kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang insyaallah. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Bagi yang memiliki bukunya dibaca-baca. Siapa tahu ada yang salah dalam penyampaian atau terkadang terluput, karena kita ambil yang poin-poin pentingnya. Maka mudah-mudahan bisa dibaca kembali, menambahkan keilmuan kita, tentunya keimanan kita juga tentang masalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.